Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pada malam hari ini pembacaan atas kitab Arba'in An-Nawawi, dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Al-hadithu tsalisa asyara, hadis yang ke-13. Kata beliau rahimahullah ta'ala, an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Hamzah ini adalah kunyah untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini adalah seorang khadim, ya, atau pelayan begitu, yang membantu keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengenal bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dititipkan begitu oleh ibunya ketika Anas bin Malik masih usia, kalau tidak salah ingat, yaitu 10 tahun, agar anaknya tersebut berbakti atau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian posisi Anas bin Malik ini, karena sebagai seorang remaja atau pemuda, dia bisa menyerap ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengindikasikan bahwa namanya orang belajar, ya, ketika dia masih muda itu memang sangat baik sekali, apalagi dia bermulazamah, ya, selalu dekat dan juga selalu mendengar apa-apa yang disampaikan oleh ahlul ilmu. Ini tentu yang dicontohkan oleh ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangatlah baik sekali. Dan kata para ulama dalam masalah ini juga adalah bolehnya seseorang itu untuk berkhidmat kepada orang soleh, ya. Boleh berkhidmat kepada orang soleh dan juga ahli ilmu. Berkhidmat di sini maksudnya menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tentu dalam hal-hal yang sifatnya pemuliaan dan juga batas kewajaran yang ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. La yu'minu, tidaklah beriman, atau maksudnya tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanan. Ya, la yu'minu yaitu tidak sempurna keimanan ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba, sampai, ya, kalian itu mencintai, li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkaitan dengan masalah kasih sayang seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala bahwa hadis ini, kata Ibnu Rajab, menunjukkan tentang seorang mumin itu merasa senang kalau saudara seimannya senang, dan dia pun, mukmin ini, menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan dia pun menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia juga menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi hadis ini hadis yang pendek,
Tapi kandungan maknanya dalam sekali. Ada orang mukmin senang, kita juga ikut senang. Ada kita menginginkan kebaikan, maka kita juga menginginkan kebaikan kepada untuk orang lain tersebut. Seperti itu. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Rajab lagi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa sifat ini, yaitu sifat hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, itu merupakan sifat yang tidaklah muncul kecuali dari kesempurnaan hati yang bersih. Ya, jadi hatinya itu menjadi seorang mukmin yang hatinya bersih, bebas dari noda-noda kebencian, tidak dusta, dia tidak dengki, maka dia akan mampu untuk mengaplikasikan hadis ini. Ya. Dia ingin kebaikan untuk dirinya, begitu pula dengan orang lain. Dia pengen dirinya senang, begitu pula untuk orang lain juga senang. Jadi tidaklah ini terjadi, kata Ibnu Rajab, kecuali seorang mumin itu dia memiliki sempurna hatinya bersih dari noda-noda yang bisa menyebabkan hatinya itu rusak. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok hatinya orang-orang yang bersih seperti itu? Karena sifat dengki itu menyebabkan pemiliknya itu merasa sempit, merasa nggak senang. Kalau ada orang lain melebihi dia dalam kebaikan, dia nggak mau. Atau hanya sekadar menyamainya itu juga dia nggak senang begitu. Lalu bagaimana bisa dia akan mampu untuk menerapkan kandungan hadis ini? Ya. Sampai orang lain itu senang, sebagaimana kesenangan itu juga ada pada diri kita, kita juga senang. Itu nggak mungkin kalau ternyata kita memiliki hati yang sempit. Sehingga dengan demikian, keimanan yang sempurna itu menjadikan pemiliknya menginginkan agar semua yang Allah berikan kepadanya, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa kesenangan dan seterusnya, juga dia berharap hal tersebut dapat dirasakan oleh orang lain tanpa terkurangi sedikit pun. Seperti itu. Dan tentunya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah aplikasi keimanan kita di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pernah saya bilang bahwa hati kita itu perlu untuk dilatih. Termasuk di dalam mencintai sesuatu bagi saudara muslim kita. Dikarenakan yang namanya keimanan itu kan secara istilah, iman itu artinya pengakuan yang mengharuskan untuk menerima, tunduk, dan percaya. Sehingga dengan demikian, aplikasi keimanan ini, orang yang benar imannya, dia akan mengaplikasikan keimanannya tersebut pada kehidupan sehari-harinya. Dia menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan bagi dirinya. Termasuk dalam hal muamalah dengan sesama kaum muslimin. Dia menerima apa-apa yang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam gariskan atau syariatkan. Dan dia tunduk serta percaya kepada Allah dan juga Rasulnya. Aplikasi keimanan itu diantaranya adalah mencintai saudara muslim yang lain, sebagaimana juga kita akan senang kalau dicintai oleh orang lain. Ya. Dan yang namanya orang mengakui, iman kan tadi disebut pengakuan ya. Pengakuan yang mengharuskan untuk menerima, tunduk dan percaya.
Nah, orang yang mengakui tapi tidak mau menerima dan tidak mau tunduk, maka dia nggak bisa disebut sebagai seorang mukmin. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani saat ini, bukan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima dan enggan untuk tunduk pada agama Islam. Ya. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan demikian wajib bagi kita untuk menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Seperti kebaikan itu juga kita inginkan pada diri kita. Dan kita dalam hadis ini kita tidak boleh melakukan dengki, atau ini merupakan juga peringatan untuk dengki. Karena orang yang dengki, dia tidak akan menyukai untuk saudaranya seperti yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Bahkan dia bakal mengharap hilangnya nikmat yang dimiliki oleh sesama muslim. Ini jeleknya kita, ya. Yang dimana kita itu kurang atau bahkan mungkin wallahu alam tidak pernah melatih hati kita. Ada saudara kita mendapatkan kebaikan, lalu kita iri atau kita dengki, kita hasad. Kita nggak bisa melihat orang lain senang. Itu jeleknya kita. Meskipun terkadang sebagian dari kita sudah hafal dalilnya, tetapi untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari sulit. Maka dari itu, saya bilang tadi kita tuh butuh riyadhah, butuh latihan. Riyadhatul qalbi, latihan hati dalam menerima, sabar, marah, ya, tawakal dan seterusnya itu perlu, hati kita tuh perlu dilatih. Ya, mujahadah dan seterusnya. Nah, pelajaran dari atau faedah dari hadis ini, hendaknya seorang muslim itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia juga mencintai untuk dirinya sendiri. Dan juga dia membenci ya, kalau ada musibah yang menimpa saudaranya, sebagaimana dia juga nggak senang kalau ada terjadi musibah yang menimpa dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya muslim yang satu dengan muslim yang lain itu satu bangunan, satu tubuh. Kalau ternyata yang satunya sakit, maka semuanya sakit. Seperti itu. Dan ini tidaklah mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mereka tunduk pasrah patuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan salim, dengan benar-benar mereka itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah taala. Dan yang dia utamakan adalah muslim. Jadi sebenarnya simple. Selama mereka saudara-saudara kita itu muslim, maka hak atas muslim tersebut tetap ada. Musibahnya, nah ini musibahnya. Sebagian kita itu terjangkit penyakit tadi. Hasad, iri, dengki, atau penyakit popularitas, penyakit ta'asub antara majelis taklim yang satu dengan majelis taklim yang lain, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, perkumpulan ini dengan perkumpulan itu, kelompok ini dengan kelompok itu. Ini kalau sudah terkotak-kotak demikian, maka tidak ada lagi embel-embel muslim. Tidak ada lagi yang namanya kata kunci muslim itu. Yang ada adalah embel-embelnya apa? Muslim, oke, dia orang muslim. Muslimnya muslim apa? Dia ngaji di mana? Nah, kita akan terkotak-kotak seperti itu. Ini nggak bagus buat kesehatan. Maksudnya buat kesehatan secara ini ya. Kesehatan iman kita juga nggak bagus. Buat kesehatan hati kita juga nggak bagus. Karena kita akan memandangnya pasti apa? Oh, dia bukan teman semajelis taklim saya. Padahal dia masih muslim. Sedangkan dalam hadis ini jelas. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi, saudara kamu. Maksudnya adalah saudara seiman.
saudara semuslim bukan hanya jangan dipersempit dengan saudara sepengajian. Jangan dipersempit dengan saudara sekomunitas, jangan. Jadi yang saya terapkan dan selalu saya ajarkan, selama mereka muslim, hak muslim itu tetap ada. Ya. Kemudian faedah yang kedua, anjuran tentang melakukan hal ini, yaitu mencintai apa-apa yang ada pada saudara kita, sebagaimana kita juga mencintai hal itu terjadi pada diri kita. Karena dalam hadis terdapat tentang masalah peniadaan kesempurnaan keimanan seseorang sampai dia benar-benar mampu untuk melakukannya. Dan ini juga menunjukkan tentang faedah berikutnya adalah menunjukkan tentang orang-orang yang beriman itu berbeda-beda dalam tingkatan keimanannya. Berbeda-beda mereka dalam tingkatan keimanannya. Ada yang dia mukmin dan sempurna keimanannya, ada yang dia orang mukmin kemudian keimanannya itu belum sempurna, ya. Lalu di sini dalam hadis yang agung ini ada ungkapan li akhihi, kepada saudaramu atau kepada saudaranya. Ya, ini Masya Allah bagus banget. Artinya dalam hadis ini juga ada anjuran untuk menggunakan kata-kata yang bagus. Untuk menggunakan kata-kata yang indah. Sehingga hal itu bisa memotivasi agar kita mampu mengamalkannya. Dan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus juga itu merupakan sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, benar-benar beliau memperhatikan perkataan. Tidaklah yang keluar dari lisan beliau kecuali perkataan yang baik, perkataan yang bagus, perkataan yang bisa menenangkan hatinya, termasuk dalam hadis ini. Ya, menggunakan redaksi li akhihi untuk saudaranya. Dan redaksi li akhihi untuk saudaranya ini menunjukkan kasih sayang dan juga kelembutan. Kita meskipun tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan kekerabatan begitu ya. Lalu kita mengucapkan kepada orang yang gak kita kenal dengan saudaraku, ya, sambil kita tepuk bahunya misalnya. Atau kalau kita biasa mengatakan ya akhi, itu Masya Allah, ya. Ucapan-ucapan yang seperti itu ada ucapan-ucapan yang baik. Kita bisa mengganti redaksinya dengan redaksi sesuai dengan bahasa kita sehari-hari atau bahasa daerah kita masing-masing. Yang pada dasarnya, yang intinya adalah menggunakan kata-kata yang baik sehingga bisa memotivasi orang lain. Ya. Coba kita perhatikan di surat Al-Baqarah ya, 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Ayat ini itu kan berbicara tentang masalah pembunuhan. Tapi ya, tetap disebut saudara sebagai wujud kasih sayang bagi lawan bicara kita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Kan orang yang membunuh itu dia berhak untuk mendapatkan kisos. Atau kalau enggak misalnya dia bisa mendapatkan diat. Nah kalau ternyata mendapatkan pemaafan dari saudaranya, ini Masya Allah. Disebut sebagai saudara. Padahal itu lagi bicara tentang masalah pembunuhan. Nah, lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada kita, begitu pula dengan Rasulnya alaihi salatu wasalam, menggunakan kata-kata yang baik yang bisa menyentuh hati dan juga bisa
menimbulkan kedekatan hubungan dengan orang lain. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Hadis berikutnya, hadis yang ke-14, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali ya dengan salah satu dari 3 perkara. As-sayyibuz zani, yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian dia berbuat zina. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi, yang kedua itu membunuh jiwa. Yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini berbicara tentang hukum asal dari darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan. Artinya muslim itu nggak boleh dibunuh. Ya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Inna dima'akum, sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, haramun, itu haram bagi kalian. Artinya tidak boleh darah jiwa itu nggak boleh dibunuh, harta nggak boleh diambil, kehormatan nggak boleh dicela, dan seterusnya. Nah, dalam hadis yang ke-14 dari hadis yang sedang kita baca ini menunjukkan tentang hukum asal darah atau hukum asal jiwa seseorang itu tidak boleh dibunuh. Ya, seorang muslim, ya, kita lagi bicara muslim ya. Kecuali dalam 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib, makna dari kata as-sayyib itu maksudnya adalah orang yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah. As-sayyib ini orang yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah. Jadi as-sayyibu ini adalah orang yang sudah menikah. Baik pernikahannya itu sedang berlangsung ataupun status pernikahannya sudah off gitu loh, duda atau janda gitu loh. Ya, masih aktif pernikahannya atau dia sudah statusnya duda atau janda. Maka as-sayyibu ini ya dia orang yang sudah ya, berhubungan badan dalam pernikahan yang sah. Kemudian as-sayyibu zani, ternyata dia melakukan zina. Ya, as-sayyibu ini melakukan zina, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ya orang ini yang dia melakukan zina, dia boleh untuk dihukum mati. Ya. Boleh untuk dihukum mati. Jadi orang ini melakukan perzinahan setelah dia diberi nikmat pernikahan yang sah oleh Allah Ta'ala, maka dia layak untuk dihukum mati. Yaitu dengan cara dirajam. Dengan cara dirajam. Ya. Tata caranya si pelakunya itu
didirikan, ya. Atau bisa juga dibuatkan lubang untuk dirinya, kemudian dipendam, atau boleh juga didirikan begitu, kemudian diikat, lalu dilempari batu. Batu yang nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pula. Kalau pakai batu besar maka bisa saja membunuh si pelaku zina itu seketika. Sehingga tujuan yang dimaksud dari melaksanakan hukum rajam, sehingga tujuan yang dimaksud, ya, dari pelaksanaan hukuman rajam itu tidak tercapai. Apa itu tujuan dari pelaksanaan hukuman rajam bagi pezina? Kenapa kok dilempari batu begitu? Enggak sekalian tebas aja pakai pedang, kan selesai itu urusan. Jadi karena kan seluruh badan dia telah merasakan kenikmatan yang tidak hak. Maka balasannya adalah badan yang telah merasakan kenikmatan tersebut, ya, kan tidak hanya satu anggota badan, tapi keseluruhan. Maka pembalasannya adalah dengan dirajam, agar badan keseluruhan itu juga merasakan siksa. Ya. Jadi itulah kenapa tidak dibunuh langsung begitu menggunakan pedang ataupun lainnya, tapi dengan cara dirajam. Sebab syahwat seksual itu tidak hanya terkait satu anggota tubuh saja, ya, tapi mencakup seluruh badan. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa seluruh badan si pezina itu sudah menikah, merasakan kenikmatan yang diharamkan. Ya. Bagaimana dengan pelaku homoseksual ataupun lesbi atau apalah namanya begitu? Intinya adalah seks yang menyimpang begitu. Maka sama, ya, dihukum mati. Sebagaimana dalam hadis di riwayat Imam Ahmad, itu ada disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah si pelaku tersebut dan yang diperlakukan. Jadi fa'il sama maf'ulnya, subjek dan objeknya, pelaku sama korbannya, bukan korban, ya, kalau korban berarti terpaksa. Pelaku sama si orang yang diperlakukan itu juga sama, ya, sama-sama dibunuh. Nah, cuma di sini para ulama beda pendapat bagaimana membunuh para pelaku homoseksual. Hukuman matinya caranya gimana? Ada yang bilang caranya itu dibakar, sebagaimana diriwayatkan dari pendapat Abu Bakar, ya, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga yang berpendapat pelaku homoseksual itu dirajam seperti As-Sayyibuz Zani. Dan yang ketiga adalah ada yang berpendapat bahwasanya dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian ditimpukin oleh batu-batu sebagai bentuk merajamnya. Ya, sebagaimana halnya kaum Lut yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala azab seperti itu, ya, dilempar dari atas kemudian dilempari batu. Ya. Al-Kulihal, kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, apapun caranya, kata beliau begitu, intinya adalah apapun caranya, maka pelaku dan juga orang yang diperlakukan dalam kasus homoseksual itu harus mati. Dikarenakan itu adalah penyakit yang sangat kronis, yang kalau itu terjadi menyebar maka sulit sekali untuk dicegah. Ya, kecuali tentu dengan cara-cara yang membuat efek jerak. Ya, bagi mereka harus ada efek jerak hal-hal yang kayak begini tuh. Caranya ada dengan menerapkan syariat Islam. Orang homoseksual ini harus dihukum mati. Bagaimana dengan orang yang berzina tapi kepada mayat ataupun kepada hewan? Ya sama. Ya sama.
Kalau dia ternyata as-saibu zani, maka dia dirajam. Perlakuannya sama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa nafsu bin nafsi, ini jiwa, ya, jiwa dengan jiwa, maksudnya dia melakukan pembunuhan. Ya, seorang muslim melakukan pembunuhan kepada muslim yang lain, maka berlaku kisos pada dirinya. Ya, adapun ya, seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak ada kisos bagi orang muslim itu. Ya, dikarenakan kedudukan yang tinggi seorang muslim daripada orang kafir. Ya, begitu. Nanti bisa dicek dalam kasus dalam masalah kitab jinayat ya. Dalam masalah pembunuhan di fikih, orang muslim yang ngebunuh orang kafir, maka orang muslim ini dia nggak boleh dikisos. Alasannya karena tadi kedudukan orang muslim itu lebih mulia daripada orang kafir. Nah, kalau orang kafir ngebunuh orang muslim, maka orang kafir dikisos. Alasannya karena kedudukan yang rendah seorang si kafir ini di mata muslim. Ya, jadi kedudukan muslim itu lebih tinggi daripada orang kafir. Orang kafir ini rendah kedudukannya. Ya begitu. Nanti bisa dicek ya pada kitab jinayat. Kemudian yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati. Ya. Yang ketiga itu adalah orang yang murtad. Ya, orang yang murtad dari agama Islam. Maka orang seperti ini berhak untuk dihukum mati. Ya, tentu dengan sejumlah syarat ya yang melekat pada dirinya. Ya, untuk masalah syarat-syaratnya apa? Tentu kita bisa melihat di bab riddah ya. Masih di kitabul jinayat juga ya, nanti ada bab tentang masalah riddah, bab orang-orang murtad. Ya. Siapa sih orang-orang yang murtad yang dia berhak untuk dihukum mati dan siapa yang mengeksekusinya? Enggak semua orang. Yang enggak semua orang untuk yang mengeksekusi orang yang murtad ya. Jadi murtad di sini, orang yang murtad di sini adalah bentuk kemurtadnya apapun itu, baik berkaitan dengan qaul, perkataan, ya, ataupun dengan perbuatan. Karena kalau untuk i'tiqad itu sulit sekali di indikatornya itu sulit, barometernya itu sulit untuk yang i'tiqad. Maka untuk yang i'tiqad itu disebut dengan nifaq. Ya. Adapun untuk yang perkataan secara terang-terangan, perbuatan secara terang-terangan kayak begitu, ya. Terlebih hal-hal yang misalnya adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah, ya, jelas. Siapa yang eksekusinya? Tentu tidak semua orang. Dan orang ini, ya dia al-mufariqu lil jama'ati, artinya orang yang meninggalkan agama dan dia memisahkan diri dari jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah orang-orang muslim. Ya, bukan berarti lil jama'ati ini adalah kelompok atau organisasi. Ini yang perlu kita luruskan. Ya, jangan sampai ada seseorang yang dia misalnya keluar dari organisasi tertentu, maka orang ini divonis murtad begitu, harus dibunuh. Nah, ini berlebihan, bulu ini, ya. Jadi lil jama'ati ini adalah kaum muslimin. Ya. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, terlindunginya darah seorang muslim. Ya, kecuali salah satu dari 3 yang sudah disebutkan. Dan yang kedua, hukuman bagi pezina itu yang sudah menikah secara syar'i adalah dirajam. Ya. Begitu pula dengan orang yang membunuh muslim yang lain tanpa hak, maka dia berlaku kisos. Kemudian orang yang keluar dari Islam, ya murtad, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia dihukum mati, dia dibunuh. Ya. Nah, lalu yang keempat, faedah dari hadis ini adalah bahwa penjelasan yang bukan penjelasan, saya ulang. Metode pengajaran
metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik, yaitu beliau menjelaskan sesuatu dengan cara dibagi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian cara seperti ini itu efektif untuk membatasi dan juga untuk menyatukan berbagai permasalahan, sehingga bakal cepat ditangkap dan gak mudah untuk dilupakan. Ini metode pengajarannya, Masya Allah. Jadi ketika sesuatu itu dibagi, ya, jadi 3, jadi 4, jadi 5, itu kan tujuannya adalah agar mudah diingat, agar mudah ditangkap oleh murid, oleh orang yang membaca atau oleh orang yang mendengarkan. Lagi-lagi, Masya Allah, beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang murabbi yang benar-benar memperhatikan bahasa penyampaian dan juga memperhatikan bagaimana penangkapan murid. Ya. Nah, seperti itu. Berbeda kadang dengan kita ya. Kadang kita itu bicaranya kalau lagi ngajar begitu, masih suka kemana-mana ya, masih suka membahas hal yang kadang tidak ada kaitan dengan materi. Kadang kita seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ya hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, dia diam kalau nggak bisa ngomong yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Rawahu al-Bukhari. Di sini dalam hadis ini, hadis yang ke-15, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kalimat yang sama, mengulang kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir sampai 3 kali diulang. Ya. Kemudian pengulangan ini diikuti dengan perintah. Falyaqul, falyukrim, falyukrim. Itu kan perintah. Ya. Hal ini mengindikasikan bahwa perintah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu ada kaitannya, atau perintah tersebut merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan yaumul akhir. Seseorang dia tidak bisa, atau seseorang dia melakukan perbuatan, dia berbicara hal-hal yang jelek, berbicara hal-hal yang kotor, kalau dia tidak ingat kepada Allah dan juga hari pembalasan, tentu lisannya akan seperti itu terus. Tapi kalau dia ingat Allah, ingat bahwasanya apa yang setiap kita ucapkan itu bakal ada hisabnya, ya, tentu seseorang itu akan falyaqul khairan, dia akan bicara yang baik. Kalau nggak bisa nih ngomong baik nih. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka dia akan diam, ya. Dan al-khair ini adalah, ya, khairan atau al-khair ini, ya, lawan kata dari asyar, keburukan. Keburukan. Tentu seorang mukmin muslim yang cerdas, dia menginginkan
Setiap apa saja yang dia ucapkan maupun dia perbuat adalah kebaikan semata. Kebaikan semata yang ada. Dengan demikian wajib bagi seseorang untuk menjaga dan menahan lisan. Di zaman kita sekarang ini, tidak hanya lisan, tetapi jempol, jari jemari kita, ngetik status, ya. Jari jemari kita atau status kita di media sosial itu sebagai pengganti ya dari lisan yang kita miliki. Insya Allah kita ingat bahwa di alam kubur kelak anggota badan kita akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan. Hati kita, tangan kita, mereka berbicara. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hal itu di dunia. Sedikit, yaitu dengan cara menunjukkan jari jemari bisa berbicara dalam tanda kutip dengan cara membuat status. Maka jari jemari kita berbicara. Di zaman kita maka tidaklah kita mengetik status kecuali status yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa maka diam. Jangan sampai status kita itu mengundang fitnah, mengundang perdebatan, mengundang permusuhan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jari jemari kita sekarang ini ya, bisa mengungkapkan isi hati kita. Bisa mengungkapkan pikiran kita sebagai ganti lisan. Lisan kita nggak bicara sekarang ketika kita menulis status. Diem. Maka yang mengungkapkan pikiran dan hati ya jari jemari kita. Maka falyakul khairon aw liyasmut. Lalu Rasulullah SAW ulang lagi. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir, fal yukrim jarahu. Ya, hendaklah dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Dan ini menunjukkan tentang hak tetangga yang harus diperhatikan. Ya, banyak banget hadis-hadis tentang masalah menunjukkan agar kita itu memuliakan dan menghormati tetangga. Ya. Di antaranya adalah hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Mazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat padaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mewarisi tetangganya. Saking urgennya, pentingnya masalah ini. Karena walau bagaimanapun juga, ketika terjadi sesuatu kepada diri kita, maka tetanggalah yang pertama kali insya Allah akan menolong. Dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Qila, lalu beliau ditanya, Waman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, Alladzi la ya'manu jarahu biwayiqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Lalu diulang lagi oleh Nabi SAW dalam hadis yang ke-15 ini. Sesiapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah, hormatilah dhaifahu, tamunya. Ya, menghormati tamu dengan cara memberikan kebaikan yang kita miliki.
Yang dimana tamu ini adalah orang yang datang ke tempat kita, kayak musafir atau seseorang yang datang kepada kita, maka kita wajib memuliakannya dengan apapun yang bisa dinilai sebagai perlakuan memuliakan tamu. Jadi saya menekankan hal ini, dimuliakan dengan apapun yang bisa dinilai sebagai perlakuan memuliakan tamu, karena memang keadaan kita itu berbeda-beda. Ya, keadaan kita berbeda-beda. Keadaan rumah tangga, keadaan kemampuan kita berbeda-beda. Ya. Dan menjamu tamu itu, ya, itu wajib. Saya ulang. Apa bahasanya? Sebagian ulama mengatakan bahwa menjamu tamu itu wajib. Kewajiban itu hanya berlaku di kota kecil atau di desa, begitu kata mereka. Sementara di kota-kota besar menjamu tamu itu nggak wajib, karena di kota-kota besar itu umumnya ada restoran atau ada hotel yang bisa dituju. Ya. Adapun kalau berada di desa atau di kota kecil, tamu tersebut datang dan dia perlu yang namanya tempat singgah. Sehingga perlu ada yang namanya jamuan untuk mereka. Ala kulli hal, ya, wallahu a'lam bishawab, yang kami ketahui dan kami pelajari itu adalah secara tekstual hadisnya. Tamu, siapapun itu, baik yang dia datang di kota kecil ataupun di kota besar, maka kita menjamunya, memuliakan tamu kita. Bagaimana cara memuliakannya? Tentu sesuai dengan kondisi kita. Masing-masing dari kita akan berbeda di dalam memuliakan tamu. Yang terpenting tadi, ya, apapun yang bisa dinilai sebagai perlakuan memuliakan tamu, maka itu sudah mencukupi. Ya, sudah termasuk dalam fal yukrim dhaifahu. Ya, seperti itu. Faedah dari hadis ini bahwa anjuran tentang berkata yang baik dan juga anjuran untuk diam kalau misalnya tidak bisa berbicara yang baik. Kemudian faedah berikutnya adalah anjuran untuk menghormati atau memuliakan tetangga. Dan tetangga itu ada 3 jenis. Ya, tetangga itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang muslim dan termasuk kerabat kita. Maka padanya itu terdapat 3 hak yang harus dipenuhi. 1, hak dia sebagai tetangga. Yang kedua, hak dia sebagai kerabat. Dan yang ketiga, hak dia sebagai orang muslim. Terus jenis tetangga yang kedua adalah tetangga yang muslim dan bukan kerabat. Maka terdapat 2 hak yang harus kita penuhi. Pertama, hak dia sebagai tetangga dan hak dia itu sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, jenis tetangga yang ketiga adalah tetangga yang non-muslim. Dan ini punya 1 hak yang dipenuhi, yaitu hak dia sebagai tetangga saja. Ya, hak dia sebagai tetangga saja. Lalu faedah berikutnya adalah tentang masalah menghormati, anjuran untuk menghormati tamu, ya. Dan menjamu tamu itu maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Ya. Masuk hari keempat kita tawarin sama si tamu, ente mau ngekos atau mau gimana nih gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kita juga sebagai orang yang bertamu harus tahu diri, Eva. Jangan berarti kemudian kita datang ke teman kita, ternyata jamuannya Masya Allah, ya, betah jadinya kita. Maka kita harus tahu diri. Hari keempat, misalnya kita masih tetap bertamu di rumah teman kita itu, maka setidaknya ya kita tahu diri lah. Mungkin ini beberapa rupiah buat buat beli makanan atau untuk
memasak masakan dan seterusnya. Tahu dirilah seperti itu. Ya. Jangan keenakan terus. jangan keenakan. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, "Ausini, berilah aku wasiat atau nasihatilah aku." Qala, Rasulullah bersabda, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, lalu orang itu mengulangi permintaannya. Rasulullah bersabda, "La taghdab, jangan marah." Rawahu al-Bukhari. Ya. Dalam hadis yang ke-16 ini tidak disebutkan siapa yang nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nih yang bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, gak disebutkan. Ya. Dan ini banyak sekali dalam hadis, anna rajulan qala, ya, disebut dengan rajulan saja. Maka selama mereka adalah sahabat, tidak ada masalah tidak disebutkan namanya. Ya. Kok bisa tahu itu adalah sahabat? Ya karena menyampaikan Abu Hurairah. Tentu Abu Hurairah akan menyampaikan sesuatu yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia amati, yang dia alami. Di zaman beliau Abu Hurairah hidup, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Tentu rojulan di sini adalah sahabat. Siapa namanya? Kita nggak ambil pusing, karena status sebagai seorang sahabat semuanya adil. Kita terima periwayatannya, ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya beliau sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik yang jeli terhadap kebutuhan murid-muridnya. Beliau itu tahu apa yang memang diperlukan oleh orang yang bertanya. Dan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati atau memberikan wasiat kepada laki-laki itu agar laki-laki tersebut tidak mudah marah. Dikarenakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya orang itu gampang marah, sehingga beliau memberikan wasiat sesuai dengan keadaannya. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru kepada anak-anak kita. Misal kita punya anak kandung 4 ya, 2 begitu atau 1 misalnya. Dan kita tahu watak anak kita seperti apa. Tentu nasihat kepada kakak itu akan berbeda nasihat kepada adik. Itu jelas berbeda. Pun demikian ketika kita mengajar sebagai seorang guru, kita punya siswa dalam satu kelas. Kita tahu karakter masing-masing dari anak-anak didik kita. Maka kita memberikan nasihat sesuai dengan keadaannya. Rasulullah SAW mengetahui orang ini yang datang bertanya kepada beliau atau meminta wasiat kepada beliau adalah orang yang mudah marah. Maka Rasulullah bersabda, jangan marah. Ya, jangan marah. Ya. Sehingga beliau menyesuaikan apa yang disampaikan itu menyesuaikan lawan bicara. Dan ini sangat penting sekali. Kalau kita tahu, misalnya anak kita berteman dengan orang lain yang dia nakal misalnya. Kita tahu, tentu nasihat kita adalah, "Nak, kamu jangan berteman dengan anak itu." Atau ada seorang suami misalnya, dan kita tahu
Suami itu adalah teman kita dan kita tahu dia orang yang kasar kepada istrinya. Tentu nasihat yang utama kepada teman kita itu adalah ya perlakukan istri kamu dengan baik. Ya. Sehingga langsung menjurus kepada pokok permasalahan. Langsung menjurus kepada intinya, harus ngapain. Nasihat, betul sekali, nasihat takwa kepada orang lain itu adalah nasihat yang sangat bagus. Ya akhi, kamu harus bertakwa. Ya, ini nasihat yang sangat bagus sekali. Cuman nasihat ini masih umum. Takwanya seorang pemarah adalah dia berusaha untuk menahan emosi. Takwanya seorang suami yang dia itu gampang nampar isinya, melakukan KDRT, maka takwanya dia adalah dia tidak melakukan KDRT lagi kepada istrinya. Takwanya orang yang dia melakukan perbuatan buruk misalnya, maka takwanya dia adalah meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Dan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ya menjurus begitu ya kepada permasalahan yang dialami, sehingga ini lebih menghujam di hati seseorang. Ya, lebih menghujam di hati seseorang. Dan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebanyak 2 kali dalam hadis ini ya. La taghdab, jangan marah. Atau ada yang menyebutkan mengulang sampai beberapa kali begitu. Itu hal ini merupakan sebagai bentuk penekanan. Lagi-lagi la taghdab di sini mudah kita membacanya, gampang. Tapi untuk pelaksanaan sehari-hari benar-benar harus kita latihan. Latihan banget. Pernah ada orang Arab Baduy ya, yang dimana orang Baduy tersebut menarik sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai tarikannya itu membekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam? Beliau cuma menoleh ke arah si Baduy tersebut, kemudian tersenyum. Itu dalam riwayat Abu Dawud. Kalau itu dialami oleh kita, ya, ditarik begitu, kita lagi pakai sorban, ternyata ditarik dan ngebekas tarikannya di leher kita, pasti kita marah ya, pasti kita marah. Nabi SAW cuma menoleh, kemudian beliau senyum. Ini kita perlu latihan. Kita lagi capek kerja, pulang, anak kita ternyata berbuat onar misalnya di rumah. Nah itu, Masya Allah, diuji itu kesabaran kita. Kita mau marah atau gimana? Atau kita menganggap wajar, itu polanya anak-anak. Atau seorang guru, dia di rumah banyak masalah. Kemudian dia masuk ke kelasnya, lalu anak-anaknya atau anak-anak didiknya berbuat masalah. Nah bagaimana si guru ini? Apakah dia akan marah atau seperti apa? Lagi-lagi ini harus kita latihan. Kita latihan. Kita latihan lisan, latihan mengendalikan perbuatan, dan juga latihan untuk mengendalikan emosi. Lagi-lagi kalau ternyata jiwa kita tidak kita latih, ya, tentu kita akan terjerat oleh hawa nafsu. Ya, terjerat oleh hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Faedah dari hadis ini, yang pertama adalah keadaan para sahabat yang mereka itu semangat dalam mencari kebaikan, dalam mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini rajulan tadi
Dia meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta nasihat kepada manusia yang terbaik. Itu Masya Allah. Dan ikhwah, nasihat dari seorang yang berilmu, nasihat dari orang yang soleh, nasihat dari orang yang berpengalaman, itu Masya Allah. Mahal harganya, mahal. Ya, orang yang dia soleh, berilmu, terus berpengalaman, itu mahal sekali nasihatnya. Karena dia sudah mengenal asam garamnya kehidupan. Sehingga menghujam sekali nasihatnya. Sering-seringlah kita minta nasihat kepada orang-orang yang soleh, berilmu, lagi berpengalaman. Sering-sering kita minta nasihat. Biar apa? Biar hati kita itu lunak. Nggak ngebatu hati kita. Kita tuh butuh nasihat. Sangat butuh nasihat. Terutama saya yang sedang berbicara kepada teman-teman. Ini sangat butuh nasihat. Dan nasihat itu akan melunakkan hati kita insyaallah ta'ala dan juga akan menjernihkan pikiran kita. Berbeda dengan orang yang nggak pernah mau dinasihati. Maka yang ada adalah dia jadi kepala batu. Hatinya keras, dablek. Dan dia akan mudah emosi. Ya, dia akan mudah emosi. Wallahu a'lam. Yang kedua, faedah yang kedua adalah peringatan ya dari melakukan segala sebab yang bisa memancing amarah. Memancing amarah. Jadi amarah di sini adalah marah yang sifatnya negatif ya. Bukan berarti kemudian kita benar-benar nggak boleh marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah marah. Tapi marah dalam hal masalah kebaikan. Marah ketika hak Allah dilanggar. Marah ketika Islam itu dicela. Maka kita wajib marah dalam masalah ini. Hal-hal yang sifatnya prinsip. Tentang Allah, Rasul, agama Islam, keluarga, kehormatan anak istri. Maka kita marah. Kalau memang hal-hal tersebut yang tadi kita sampaikan itu disinggung. Ya. Jangan diam. Jadi yang dimaksud dengan la taghdab, jangan marah di sini adalah marah yang sifatnya amaratu bisu, amarah yang jelek. Ya, amarah yang jelek. Mudah emosian. Padahal perkara sepele. Dan yang terakhir, faedahnya adalah pengulangan nasihat atau pengulangan wasiat yang menunjukkan tentang pentingnya wasiat tersebut. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang wasiat kepada rojulan tadi. Dan kita boleh mengulang wasiat, mengulang nasihat ya kepada anak-anak kita, diulang. Biar anak-anak kita itu menangkap apa yang kita maksudkan. Ya, dan itu sebagai bentuk penekanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari antum dan antuna semua pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.